Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Rois di channel Project Kewarganegaraan. Ya, di video kali ini saya akan membahas mengenai program dari Guru Belajar seri persiapan ASN PPPK tahun 2021 dalam mengikuti tes ASN PPPK tahun 2021 ini. Ya, kebetulan yang saya bahas di sini adalah mengenai pedagogiknya. Ya, ini di pembelajaran nomor 2, pembelajaran karakter peserta didik. Saya akan membahas mengenai review di modul atau di course yang kedua ini. Langsung aja kita bahas soal nomor 1. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya kan tes terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta. Patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut berarti Pak Anton memperhatikan karakternya, perkembangan sosialnya, C, motivasi belajarnya, D, perkembangan motoriknya, atau yang E, kemampuan awalnya. Pak Anton melakukan pretest terlebih dahulu sebelum berarti di sini Pak Anton menunjukkan bahwasanya penting untuk mengetahui karakteristik peserta didiknya terlebih kemampuan awalnya. Melihat kemampuan awalnya dengan cara memberikan soal pretest terlebih dahulu. Kemampuan emosi kurang tepat, perkembangan emosi kurang tepat, juga kurang tepat. Apalagi motivasi bukan, perkembangan motorik juga bukan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu kemampuan awal dari peserta didiknya. Baik. Soal yang selanjutnya, soal nomor 2. Kita kunci soal nomor 1, jawabannya yang E, kemampuan awalnya. Merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A, gendernya, bukan ya. B, status sosialnya juga bukan di sini. Kultural, etnik atau yang minat. Memperhatikan dari asal daerah peserta didiknya masing-masing. Berarti di sini Pak Aris memperhatikan karakteristik ya yang C, kulturalnya. Baik, untuk nomor 2 jawabannya berarti yang C, kultural. Kita kunci jawabannya. Soal yang selanjutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3. Pak Adit, seorang guru SMP, peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga yang mampu, yang kurang mampu, ada yang menjadi buruh, ada yang sebagai pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didiknya. Terutama A, kultural, B, motivasi, C, minat, D, etnik atau yang E, status sosial. Ya, di sini Pak Aditnya memperhatikan tadi dilihat dari latar belakang ekonominya ya. Keluarganya dari yang mampu, dari yang kurang mampu, dari yang anaknya seorang pejabat, dari yang anaknya seorang buruh, dari yang anaknya seorang pegawai swasta. Berarti di sini Pak Adit benar-benar memperhatikan karakteristik dari peserta didik, yaitu yang E, status sosialnya. Jadi Pak Adit nggak membeda-bedakan status sosialnya di sini. Baik, kita kunci jawabannya yang E, status sosial. Soal nomor 4. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan kepada peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek apanya, status sosial, bukan, etnik, sosial, motivasi atau yang kultural. Kita lihat dari pertanyaannya ada kata kurang semangat. Berarti kalau ada siswa kurang semangat berarti apa? Dia membutuhkan dorongan ya. Dia membutuhkan motivasi dari kita seorang guru.
Baik, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D, yaitu motivasi. Soal nomor 5. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional, klasikal. Agar dapat memenuhi 3 gaya belajar tersebut, guru perlu A. menggunakan media audio, video, dan percobaan. B. menggunakan model dan PowerPoint. C. menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. D. menggunakan program audio dan modul. E. menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kita lihat dulu pertanyaannya. Di sini adalah menunjukkan bahwasanya tipe-tipe model belajar dari siswa. Ada yang lebih gampang nyantol atau lebih gampang memahami kalau misalkan dalam pembelajarannya ada gambarnya, ya divisualkan, ada gambarnya. Sebuah tayangan video, atau lebih suka atau lebih gampang belajar kalau ada suaranya, tutorial. Dan yang terakhir ada kinestetik, di mana seorang siswa itu dia akan lebih mudah belajar ketika dia istilahnya praktek, ya, atau merasakan apa yang dijelaskan oleh guru. Begitu ya. Berarti jawabannya di sini yang paling tepat adalah yang A, menggunakan media audio dan video dan percobaan, ya. Untuk yang lain kenapa di sini dia menyebutkan 3, berarti di sini juga harus 3. Yang E juga 3, ceramah, diskusi, sama tanya jawab. Tapi dari 3 jenis ini nggak menjawab pertanyaan, jawabannya harus sesuai. Nah, di sini jawaban yang paling sesuai adalah yang A, ya, menggunakan media audio, video, dan percobaan. Untuk ceramah ini yang mungkin sangat konvensional, ya, dan masih sangat klasik, belum banyak modifikasi, ya. Yang malah di sini justru yang dibutuhkan adalah seorang guru harus bisa menyesuaikan dari gaya belajar peserta didiknya masing-masing. Oke, kelima jawabannya adalah yang A, menggunakan media audio. Yang selanjutnya soal nomor 6. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pembelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja, atau disampaikan secara dari komunikasi saja, dari ngomong saja, atau dari ceramah saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media grafis, ataukah menggunakan media benda nyata, media cetak, media gambar, atau media poster. Ya, di sini ada kata operasional konkret, berarti yang harus benar-benar nyata, ya, biar siswanya nggak hanya cuman berangan-angan saja. Kayak misalkan tadi siapa tadi di atas, Pak Adi tadi, ketika ingin menyampaikan materi IPA, ada tata surya, berarti Pak Adit harus menyiapkan benda nyata sekiranya memberikan gambaran kepada peserta didiknya, begitu ya. Karena ini yang diajar adalah peserta didik pada sekolah dasar, di mana dia nggak bisa hanya diberikan pembelajaran dengan metode ceramah saja, ya. Baiklah, nomor 6 kita kunci jawabannya, benda nyata. Soal nomor 7. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pembelajarannya sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangannya apa? Jadi kita membuat berbagai macam cara dan strategi dalam pembelajaran itu, tujuannya atau pertimbangannya apa. Kadang kita memutar video, kadang kita memutar audio, kadang menggunakan poster, menggunakan PowerPoint, menggunakan gambar, dan yang lain sebagainya. Itu pertimbangannya apa? Yang A, gender dari peserta didik. Ini sebetulnya kurang tepat. B, kultural atau latar belakang dari masing-masing peserta didik, juga kurang tepat. C, minat dari peserta didik.
yang D gaya belajarnya, atau yang E etnik peserta didiknya. Nah, di sini mungkin kita sedikit bingung antara jawaban yang C minat atau yang D terkait dengan gaya belajarnya. Tapi kita perhatikan lagi dari pertanyaan di atas bahwasanya di sini disebutkan bahwasanya agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik, ya. Ada kata memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahas. Berarti di sini sudah kelihatan sekali bahwasanya yang dimaksud adalah untuk pertimbangannya adalah untuk menarik minat dari peserta didiknya, ya. Jawaban nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah yang C, minat dari peserta didiknya. Baik, kita kunci langsung jawaban nomor 7. Attempt. Kita pastikan dari 7 soal tadi udah terjawab semua. Setelah itu kita pilih submit all and finish. Ya, alhamdulillah di sini kita udah menyelesaikan ke 7 soal tersebut dan udah benar semuanya. Kita dapat nilai 100. Baik, itu tadi adalah pembahasan mengenai submateri pedagogik yang membahas mengenai karakteristik dari. Bagi Bapak Ibu guru, jangan lupa untuk selalu menonton channel ini biar tidak ketinggalan pembahasan dari PPPK di tahun ini. Jangan lupa juga untuk di-share ke Bapak dan Ibu guru yang lain biar semakin banyak yang tahu mengenai informasi ini. Dan silakan subscribe, nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Project Warganegara ini. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.